Saat ini saya adalah seorang ASN. Saya masih berstatus CPNS. Sekarang saya sedang dalam proses latsar, pelatihan dasar. Dan di sini kita memasuki tahap-tahap pembelajaran dalam berbulan-bulan gitu. Saya akan spill seperti apa pembelajarannya. Kebetulan latsar kita itu dijalankan secara hybrid. Ada off cam, ada on cam, ada via Zoom gitu, diskusi atau apel pagi, apel sore. Jadi di awal-awal latsar itu kita via Zoom. Kita belajar mandiri, ada yang namanya MOOC. MOOC saat latsar artinya adalah Massive Open Online Course yang digunakan sebagai salah satu metode pelatihan dasar. Ini adalah sistem pembelajaran daring yang memungkinkan peserta belajar secara mandiri dan fleksibel melalui internet, mengakses berbagai materi video, serta mengerjakan evaluasi untuk membangun kompetensi dan karakter ASN yang profesional. Salah satu materi MOOC yang saya pelajari adalah wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan didefinisikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Cara pandang ini dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional. Tujuannya jelas, membuat masyarakat mencapai kondisi aman, adil, makmur, dan sejahtera. Sumber utama dari wawasan kebangsaan adalah 4 konsensus dasar. Pertama, Pancasila sebagai landasan idil dan ideologi negara. Pancasila menyajikan nilai-nilai universal yang menjadi kristalisasi nilai kebangsaan mulai dari nilai religius, kekeluargaan, keselarasan kerakyatan, hingga keadilan. Kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 sebagai landasan konstitusi negara. UUD 1945 menjamin nilai-nilai fundamental seperti demokrasi, kesamaan derajat, dan ketaatan hukum. Ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI sebagai bentuk negara yang dipilih oleh para pemuda, oleh para founding fathers. Jadi Sumpah Pemuda di tahun 1928 memilih untuk membentuk negara kesatuan. Itu bahkan sebelum Indonesia merdeka. Sempat ada sejarah di mana negara Indonesia menjadi Federal Republik Indonesia Serikat RIS, tapi kemudian ternyata tidak cocok. Orang-orang yang berada di bawah RIS akhirnya memilih juga untuk kembali mengonsep soal negara kesatuan. Orang-orang kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 ketika sebelumnya mereka sudah mencoba membuat undang-undang lain gitu. Kesatuan kewilayahan juga ditetapkan secara hukum melalui Deklarasi Juanda pada 1957. Ini menjadi tonggak wawasan Nusantara. Kesatuan visi pembangunan tercantum dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Konsensus dasar keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negara yang mencerminkan pluralitas dan multikulturalisme bangsa. Prinsip ini menuntut adanya nilai kepedulian atau toleransi dan gotong royong untuk mempertahankan persatuan bangsa di tengah keberagaman. Selain konsensus dasar, wawasan kebangsaan juga mencakup identitas dan lambang-lambang negara yang menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Pertama, bendera negara, yaitu Sang Merah Putih. Sang Merah Putih sebagai simbol kedaulatan. Kedua, bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda 1928 sebagai bahasa persatuan. Ketiga, lambang negara Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dicengkramnya kalau di lambangnya itu tuh. Terakhir, lagu kebangsaan Indonesia Raya yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Itu sekilas soal wawasan kebangsaan. Ini penting bagi semua warga negara sebenarnya, tapi terkhusus kepada aparatur sipil negara yaitu ASN sebagai pelayan publik dan perekat bangsa. Pendalaman terhadap wawasan kebangsaan dan bela negara menjadi keharusan konstitusi dan juga moral.